Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rasa syukur tiada terhingga kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para hadirin dan teman-teman peserta didik SD Islam At-Taqwa yang sangat Fauzan banggakan. Kembali lagi kita bersua dalam program ceramah penghantar berbuka di hari yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Para hadirin dan teman-teman sekalian, tidak terasa dengan penuh tentunya keharuan dan kesedihan, kita akan melepas bulan suci Ramadan di penghujung terakhir. Kita juga akan menyongsong hari kemenangan, Yaumul Id, yakni Idul Fitri, di mana kita mensyukuri kemenangan yang sudah kita peroleh, di mana kita bisa dengan maksimal, bisa dengan penuh ketawaduan dan keikhlasan menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, seorang muslim, pondasi terbesar dan pondasi dasar yang paling penting dalam kehidupannya adalah keimanan. Apa itu iman? Iman yakni meyakini dengan sepenuh hati akan Allah Subhanahu wa taala, akan malaikat-malaikat Allah, akan kitab-kitab Allah, akan rasul-rasul Allah, akan yaumul akhir, dan akan qada dan qadar. Meyakini dari dalam hati. Kemudian mengucapkan dengan lisan. Setelah itu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan keimanan. Seorang muslim akan merasa kuat, akan merasa tangguh dalam menghadapi kehidupan di dunia ini untuk meraih kebahagiaan di akhirat, tentu dengan keimanan yang kokoh, tentu dengan keimanan yang kuat. Kita bisa melihat para sahabat di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mempertahankan keimanannya dengan sungguh sangat luar biasa, bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Kita lihat sahabat Bilal bin Rabah, seorang budak, seorang hamba sahaya yang dengan kuat mempertahankan keimanannya, keyakinannya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia harus menerima siksaan yang begitu berat, walaupun dia harus menerima himpitan siksaan, cacian dari majikannya, namun tidak bergerak sedikit pun, tidak berubah sedikit pun keimanan sahabat Bilal bin Rabah. Inilah teman-teman yang perlu kita pelajari. Inilah teman-teman yang perlu kita contoh keistiqomahan dalam keimanan. Teman-teman sekalian, keistiqomahan merupakan keteguhan kita, kekuatan kita, pendirian kita dalam sebuah prinsip. Terlebih keistiqomahan dalam keimanan. Ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Sebagai seorang muslim yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, keimanan kita tidak boleh bergeser sedikit pun. Keimanan kita tidak boleh beranjak sedikit pun. Harus betul-betul istiqomah.
harus betul-betul lurus, harus betul-betul berpatokan pada satu titik, yakni yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, segala hal yang kita temui di dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan. Baik godaan dari manusia itu sendiri ataupun godaan dari syaitonir rajim. Namun hal itu tidak menjadi satu hambatan bagi kita. Namun hal itu tidak menjadi satu penghalang bagi kita untuk tetap istiqomah dalam keimanan kita. Apapun godaannya, apapun hambatannya, tetap kita berpegang teguh pada keimanan kita. Tetap kita yakin akan keesaan Allah. Tetap kita yakin akan malaikat-malaikat Allah. Tetap kita yakin akan kitab-kitab Allah, akan rasul-rasul Allah, akan datangnya hari akhir, dan akan adanya qada dan qadar. Malaikat-malaikat Allah kita harus yakin akan adanya. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan wahyu, untuk mengatur rizki, untuk mencatat amal baik dan amal buruk, yang menjaga surga dan juga neraka. Harus kita yakini, harus kita beristiqomah tentang hal itu. Keyakinan kita akan kitab-kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran harus terpatri dalam diri kita. Bahwa kitab-kitab tersebut merupakan kalamullah, terlebih Al-Quranul Karim yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Harus betul-betul kita beristiqomah dan meyakini dalam keimanan kita akan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Keistiqomahan kita akan Rasul-Rasul Allah. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul utusan Allah. Merupakan Rasul yang membawa risalah, yang membawa ajaran Allah untuk disebarkan kepada umat manusia. Tidak boleh kita bergeser sedikit pun. Walaupun di zaman yang penuh dengan fitnah ini, banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi, orang yang mengaku sebagai pembawa risalah. Tidak boleh kita percaya sedikit pun tentang hal itu. Ingat, Nabi Muhammad merupakan khatmul anbiya, penutup para nabi. Keistiqomahan kita akan keyakinan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari akhir. Salah satunya dalam surat Al-Zilzal dan Al-Qari'ah. Kita harus yakin bahwa kehidupan ini akan berakhir. Bahwa dunia ini akan binasa. Ketika hal itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan yaumul akhir. Kita harus yakinkan hal itu. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita tentang hal tersebut, tentang datangnya hari akhir. Inilah keistiqomahan kita. Dan juga keistiqomahan kita dalam qada dan qadar. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang lain, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Umur, rizki, dan jodoh sudah menjadi ketetapan Allah sejak zaman azali. Segala hal yang terjadi pada diri kita itu tidak terlepas sedikit pun dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah kita berikhtiar dan berdoa agar kita mendapatkan keselamatan, agar kita mendapatkan keamanan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan teman-teman sekalian, keistiqomahan dalam keimanan bagi seorang muslim itu merupakan dasar yang harus terus kita pertahankan. Kita lihat para hadirin dan teman-teman sekalian, bagaimana saudara-saudara muslim kita di Palestina, mereka dijajah oleh Zionis, Yahudi Israel. Mereka disiksa, mereka diusir dari tanah-tanah mereka. Baru-baru ini terjadi pengusiran dan penyiksaan, penyerangan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang melaksanakan ibadah Qiyamul Lail di Masjid Al-Aqsa. Tapi apakah mereka takut? Tapi apakah mereka akan bermundur dari keimanan mereka? Dengan gagah berani mereka mempertahankan keimanan mereka. Walaupun moncong-moncong senjata Israel menghantui hidup mereka. Tidak sedikit pun mereka takut untuk menghadapi tersebut. Mereka tetap berani untuk beribadah di Masjidil Aqsa yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam di seluruh dunia. Inilah teman-teman, contoh-contoh keistiqomahan dalam keimanan dari para sahabat Rasul, dari para saudara-saudara kita di Palestina yang tidak bergeser sedikit pun dalam mempertahankan keimanan, dalam tegak, teguh, kokoh dalam mempertahankan keimanan
terlebih keimanan yang betul-betul hakiki dalam kehidupan bagi seorang muslim. Di saat Ramadan ini, di detik-detik terakhir kita akan berpisah dengan Ramadan, marilah kita terus memperteguh, marilah kita terus beristiqamah dalam keimanan kita. Ingat teman-teman, tidak ada bekal yang bisa kita bawa di akhirat nanti kecuali dengan keimanan, ketakwaan dan pahala serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah itu. Jangan sampai kita menyesal untuk hidup di akhirat dengan keimanan yang tergadaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah shaum kita akan menjadi mempermudah diri kita untuk memasuki pintu surganya Allah melalui babur rayyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.